G20 atau Group of 20 adalah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 dibentuk pada tahun 1999 dengan tujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Sejarah terbentuknya G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap G7 dalam mencari solusi krisis ekonomi 1998. Pada saat itu, G7 dinilai gagal memberikan solusi krisis 1998 yang berdampak ke banyak negara terutama di Asia. Lalu, para menteri keuangan G7, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas krisis keuangan yang terjadi. 9 tahun berlalu, Presiden Amerika Serikat mengundang pemimpin negara G20 dalam KTT G20 pertama. Para pemimpin negara melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat saat itu dan sepakat untuk melakukan pertemuan. Adapun forum G20 mengadakan pertemuan setiap tahun dan memulai KTT tahun pertamanya pada 2008 dengan partisipasi dari masing-masing kepala negara. G20 memiliki tuan rumah ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Pada 2022, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah KTT tahunan dan merupakan kali pertama Indonesia dalam menjalankan presidensi G20. Negara mana sajakah yang tergabung dalam G20 ini? Saat ini, anggota negara G20 terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Dan Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20 loh. Apa sih tujuan G20? Sejak KTT G20 diselenggarakan di Washington, Amerika Serikat pada tahun 2008 silam, paling tidak ada 3 isu utama yang dibahas. Respon terhadap krisis global, reformasi lembaga keuangan internasional, dan isu perdagangan internasional. Tapi, walaupun begitu, pertemuan itu tidak cuma membahas tentang keuangan dan ekonomi loh. Para pemimpin juga membahas soal isu non-keuangan. Jadi pada saat pertemuan G20 ada 2 jalur pembahasan, jalur keuangan atau Finance Tracks, jalur Sherpa atau Sherpa Track yang membahas isu non-keuangan, yang juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global. Momentum presidensi ini hanya terjadi 20 tahun sekali, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga turut serta aktif. Lalu, apa aja ya kontribusi BRIN pada presidensi G20 tahun ini? BRIN akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri tentang riset dan inovasi dengan mengajukan 2 isu prioritas. Penguatan kolaborasi riset berbasis reuse sharing, pengaturan kolaborasi dan pelaksanaan riset berbasis biodiversitas lokal. BRIN akan menyelenggarakan pertemuan pimpinan ekonomi antariksa atau Space Economy Leader yang membahas 2 isu prioritas, mendorong kerjasama teknologi antariksa internasional, penguatan peran industri antariksa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu, kira-kira apa saja ya keuntungan Indonesia menjadi bagian dari G20? Dilansir dari kemenq.go.id, sebagai anggota forum G20, Indonesia bisa mendapatkan berbagai manfaat, mulai dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global. Lalu, Indonesia juga akan mengetahui potensi resiko yang akan dihadapi ke depannya, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan di negara-negara lain, terutama negara maju. Dengan demikian, Indonesia mampu menyiapkan kebijakan ekonomi yang tepat dan terbaik untuk Indonesia nantinya. Selain itu, Indonesia juga dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan dukungan internasional, serta nama prestasi Indonesia juga semakin dikenal dan diakui oleh berbagai organisasi maupun forum internasional. Keanggotaan dalam G20 juga menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk belajar dan membandingkan pengalaman pembangunan dari negara lain.